Halo semua, ketemu lagi dengan saya Ika Fitrianingsi. Kali ini kita akan belajar mengenai pembelajaran mesin di bab pertama, yaitu tentang data insight dan exploration. Sebelum kita belajar lebih lanjut, kita pelajari tentang konsepnya dulu, ya, bahwa sebuah proyek analitik itu diinisiasi dari sebuah respon yang merupakan masalah bisnis. Ya, kita menggunakan sebuah solusi analitik untuk menyelesaikan masalah bisnis yang spesifik, ya, di sini. Nah, apa saja masalah bisnis yang spesifik nanti kita bahas lebih lanjut. ABT atau Analytic Based Table merupakan struktur data yang dapat digunakan untuk model prediktif analitik ini. Mendesain ABT itu harus mempresentasikan sebuah subjek prediksi. Nah, di sini nanti seninya kalian dalam memprediksi sesuatu harus mendesain dulu ABT-nya atau melakukan Analytic Based Table-nya. Pertama, bangun sebuah domain konsep dan perluas ke dalam descriptive feature yang konkret. Apa itu descriptive feature? Ya, descriptive feature itu adalah seperti variabel prediktor atau independen di dalam model regresi. Mengkonversi masalah bisnis dalam sebuah solusi analitik. Pada umumnya, ya, jawaban mengikuti pertanyaan-pertanyaan kunci berikut. Pertama adalah, apa masalah bisnisnya? Apa tujuan bisnis yang ingin diraih? Ya, yang kedua, bagaimana bisnis biasanya berjalan? Dan yang ketiga adalah bagaimana cara sebuah model prediktif analitik dapat membantu menyelesaikan masalah bisnis. Itu adalah 3 pertanyaan kunci yang harus dijawab sebelum kalian menyelesaikan masalah bisnis dengan sebuah solusi analitik. Nah, di dalam menaksir kemungkinan ada beberapa juga pertanyaan yang harus kita jawab, yaitu apakah data yang dibutuhkan oleh solusi yang kita tawarkan itu ada. Kemudian, apakah kapasitas bisnis untuk memanfaatkan data insight analitik yang akan disediakan. Nah, kemudian syarat dari solusi analitik ada 5, yaitu pertama, objek kunci adalah model dari data yang ada di perusahaan. Ya, dan data yang berkaitan dengan data-data yang dijadikan model data tersebut. Ya, jadi kuncinya adalah pertama, model data yang ada di perusahaan dan data yang berkaitan dengan itu. Yang kedua adalah koneksi yang ada antara objek kunci dalam data model. Kemudian yang ketiga adalah granularitas atau sampai ke detail-detail kecil data bisnis yang ada. Kemudian yang keempat adalah ukuran data yang dibutuhkan atau volume data. Sedangkan yang kelima adalah horizon waktu untuk data yang available. Dalam membuat ABT, ya, kita bisa ada beberapa yang bisa kita ambil dalam membuat analytic based table, yaitu bisa dari operational database, bisa juga dari data warehouse dan data mart, bisa juga dari flat file, ya, atau feed dari data eksternal, misalnya dari website lain, ataupun data-data yang unik atau eksotik seperti suara, gambar, ataupun video. Ya, semua data itu bisa kita masukkan ke dalam analytic based table. Nah, bicara mengenai tipe data, ada beberapa tipe data, ya, yang biasa kita kenal sebagai skala data. Yang pertama adalah data numerik atau skala datanya rasio biasanya. Nah, nilai numerik ini adalah nilai yang sebenarnya dan kita boleh melakukan operasi aritmatik apapun di sini. Baik itu penjumlahan, pengurangan, pembagian, ataupun perkalian. Sedangkan yang kedua adalah data interval, ya, nilainya boleh diurutkan, bisa dijumlah atau dikurangi atau bisa dijadikan dalam operasi subtraksi, namun tidak boleh dikalikan atau dibagi.
Nah, data ini mempunyai ciri bahwa di satu nilai dengan nilai yang lain itu skalanya sudah sama. Contohnya tanggal dan waktu. Ya, data ini bisa dikurangi, bisa ditambah, namun tidak boleh dikali atau dibagi. Bisa dibayangkan ya kalau tanggalnya dikali seperti apa. Yang ketiga adalah tipe data ordinal, di mana nilainya boleh diurutkan, namun tidak boleh kita kenai operasi aritmatik apapun. Baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, tidak boleh semuanya. Contohnya ya ukuran kecil, sedang, dan besar. Itu sudah ada tingkatannya, tapi tidak boleh dikenakan operasi aritmatik. Kemudian yang keempat itu adalah data kategorikal, yaitu sebuah nilai yang terbatas, tidak dapat diurutkan karena dia hanya membedakan dan tidak boleh dikenai operasi aritmatik apapun. Contoh, negara bagian. Ini merupakan data kategorik. Ya. Misalnya Indonesia, Malaysia, ya itu negara ya, kemudian Singapura. Nah, itu termasuk data kategorikan. Ya. Atau tipe produk. Misalnya produk kecantikan ya, produk elektronik, produk otomotif ya, itu suatu data kategorik yang tidak bisa diurutkan ataupun dikenai operasi aritmatik. Nah, yang kelima adalah data biner, data yang hanya ada dua pilihan, 1, 0, laki-laki perempuan, ya misalnya gender itu adalah data biner. Kemudian data tekstual ini bentuknya lebih bebas ya. Biasanya teks pendek ataupun data teks yang panjang. Contohnya adalah data alamat, data nama. Yaitu namanya data, tipe datanya tekstual. Nah, dalam kita mempunyai data kategorik bisa diubah menjadi data numerik, yaitu dengan cara membuat variabel dummy. Nah, sebelumnya contoh ini adalah contoh data keuntungan atau profit sebuah perusahaan berdasarkan descriptive feature atau prediktornya adalah biaya R&D, Research and Development, biaya administrasi, dan biaya penjualan, serta lokasi negara bagiannya. Ya, ingat, variabel targetnya adalah profit ya atau keuntungan, dan variabel prediktor atau feature deskriptifnya itu adalah biaya R&D, biaya administrasi, biaya penjualan, dan negara bagian. Nah, di sini negara bagian merupakan variabel kategorik yang kita bisa mengubahnya ke variabel numerik dengan menambahkan kolom yang merupakan variabel dummy ya atau variabel yang dibuat untuk menjadikan negara bagian tadi yang merupakan data kategorik menjadi data numerik. Nah, kalau di Python nanti kalian akan ada fungsi one hot encoder. Oke. Nah, di sini ada dua kolom yang disediakan sebagai tambahan untuk mengkonversi data kategorik menjadi numerik. Yang pertama adalah kolom untuk negara bagian New York. Ya, dimana kalau data pada state atau negara bagiannya New York, di situ diisi 1, kalau bukan New York diisi 0. Kemudian untuk kolom kedua adalah variabel dummy untuk California. Jika data pada state itu adalah California, maka pada variabel dummy California itu diisi 1, sedangkan kalau tidak 0. Kenapa Florida tidak dikasih dummy? Karena dia bisa dinyatakan sebagai New York 0 dan California 0. Oke. Ya, misal pada state yang menyatakan New York, maka dummy-nya adalah 1, 0. Kalau California 0, 1. Kalau Florida 0, 0. Seperti itu cara mengubah variabel kategorik menjadi variabel numerik. Nah, dalam menetapkan feature itu kita harus diawali dengan menentukan solusi analitik apa yang ingin dicapai. Ya, jadi jangan terbalik, ada data dulu baru kita mau mencari solusi apa. Yang benar adalah solusi analitik seperti apa yang mau dicapai. Baru kemudian dibagi lagi menjadi target konsep ya dan domain konsep. Jadi tadi targetnya misalnya profit ya, kemudian
domain konsepnya apa. Ya. Domain konsep ini dibagi-bagi lagi menjadi subdomain, ya. Sedangkan target konsep dikerucutkan kepada target feature atau variabel yang merupakan target. Nah, subdomain inilah yang digunakan untuk mencari feature-feature deskriptif yang akan digunakan. Gitu. Nah, jenis-jenis feature sendiri itu ada 4 ya, bisa agregat. Ya, jadi agregat ini adalah grup atau menjumlahkan, merata-ratakan, meminimumkan ya dari sebuah kelompok data. Contohnya adalah jumlah total klaim asuransi. Ya, itu sudah merupakan jumlah ya. Kemudian bisa juga rata-rata uang yang dihabiskan penjual online dalam 1, 3, atau 6 bulan. Ya, berarti kita kan punya data 1 bulan, punya data 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan gitu kan. Nah, kita agregatkan misalnya yang dikeluarkan dalam 1 bulan berapa, yang dikeluarkan dalam 3 bulan berapa. Itu sudah merupakan jenis feature yang berupa agregat. Nah, kemudian untuk flex itu adalah fitur biner sebenarnya ya. Jadi kita menyatakan ada atau tidaknya karakteristik tertentu. Contohnya dalam sekumpulan data kita kasih flag atau bendera pada yang misalnya bank yang pernah overdraft ya, atau pernah mencatat lebih dari yang diberikan oleh nasabahnya misalnya. Nah, kemudian untuk jenis feature rasio yaitu feature-feature yang menangkap hubungan satu atau dua atau beberapa variabel. Ya, biasanya 2 nilai. Misalnya rasio gaji pemohon kredit dengan besar pinjamannya. Ya kan? Ini sudah merupakan olah data dari data gaji dan data besar pinjaman kan, berupa data rasio atau pembagian antara gaji dengan besar pinjaman. Oke, ini akan digunakan pada saat kita mengajukan kredit ya biasanya. Kemudian yang keempat adalah jenis feature mapping, yaitu mengkonversi feature numerik menjadi kategorik. Ya, kebalikan dari dummy tadi, sekarang data aslinya adalah numerik, misalnya gaji. Nah, gaji ini di mapping kepada gaji rendah, misalnya 0 sampai 2 juta. Kemudian gaji sedang misalnya 2 juta sampai 5 juta dan gaji tinggi di atas 5 juta. Itu namanya adalah feature mapping. Nah, jenis feature lainnya itu sebenarnya ada banyak ya. Kita bisa saja menggabungkan data atau membuat feature-feature turunan ya yang sebenarnya tidak ada di keempat tipe feature tadi ya. Misalnya saat kita menganalisis atau mau memprediksi tentang penjualan di suatu restoran misalnya, kita mau data berapa sih pengunjung di restoran sebelah gitu. Bisa saja kita membuat mengambil data satelit ya untuk melihat berapa mobil di pengunjung restoran pesaing kita gitu. Itu suatu yang sangat bebas digunakan pada saat kita ingin melakukan analytic based table ya. Untuk apa analytics based table? Untuk memproduce data yang nanti akan digunakan pada algoritma machine learning dengan tujuan untuk memprediksi. Oke. Nah, di sini ada sebuah contoh kasus yaitu penggelapan asuransi motor. Ya. Di sini kita bisa membuat feature turunan. Ya, yang kita paling ujung di atas itu adalah sebenarnya kita ingin apa? Kita ingin memprediksi ya berapa penggelapan dari sebuah asuransi motor ya atau motor assurance fraud ya, penggelapan dari sebuah perusahaan asuransi motor gitu kan. Nah, targetnya apa? Berapa sih outcome penggelapan itu ya atau outcome fraudnya ya, berapa hasil penggelapan yang dihasilkan gitu kan, atau berapa kerugian sebenarnya yang diperoleh oleh perusahaan ya. Nah, di sini kita sudah punya target. Nah, untuk domain dari penyebab yang lain kita bagi 2 di sini ya. Jadi di situ nanti akan ada detail kebijakan ya, domainnya dibagi menjadi subdomain claim ya. Kemudian subdomain history penuntut atau history claimant ya. Yang mana history claimant ini dibagi lagi menjadi subdomain.
Ya, history claimantnya dari apa? Dari tipe klaim dan frekuensi klaim. Gitu kan. Kemudian ada lagi domain hubungan penuntut atau claimant link. Ya, di sini ada subdomainnya juga, yaitu link dengan klaim lain dan link dengan klaim sebelumnya atau current claim. Nah, kemudian yang kelima adalah domain dari demografi claimantnya. Ya, dari mana asalnya atau dari mana, bagaimana keluarganya dan sebagainya dari orang yang mengajukan klaim. Seperti itu. Nah, lebih lanjut di bagian frekuensi klaim yang merupakan turunan daripada domain history claimant, ya itu dibagi lagi bisa menjadi sebuah feature, yaitu jumlah klaim 3 bulan terakhir, ya, kemudian jumlah klaim dalam saat dia menjadi nasabah kita, ya, selama claimant itu jadi nasabah perusahaan asuransi, dan juga bisa rata-rata klaim per tahun yang dituntut oleh claimant. Kemudian rasio, ya ini sudah rasio rata-rata klaim per tahun dengan jumlah klaim dalam 12 bulan. Nah, barulah di situ kita dapat data apa yang sebenarnya kita akan ambil untuk melakukan prediksi fraud pada asuransi motor tadi, gitu. Jadi dari atas dulu berpikirnya, baru ke subdomain, baru kemudian menjadi sebuah feature atau data apa yang mau kita ambil. Nah, selain dari membentuk feature-feature tadi ya dalam analisis ABT, dalam rangka kita data insight atau mencari kira-kira data apa yang akan kita pakai dalam prediksi ya. Setelah data itu kita dapat, maka langkah selanjutnya kita melakukan eksplorasi data.